Surprise studio film Sihir Pelakor yang baru aja kita saksikan bersama. Untuk itu silakan teman-teman media boleh mempersiapkan alat rekamnya karena kita akan mengundang segenap jajaran cast dan filmmaker dari film Sihir Pelakor bergabung bersama dengan kita. Ini dia, berikan sambutan yang meriah. Yang pertama kita akan undang produser dari film Sihir Pelakor, Bapak Chan Parves Servia. Silakan. Oke, sambil menunggu pemeras kita undang Pamitu Nisar. Yes, Pamitu silakan. Selanjutnya penulis skenario dari film Sihir Pelakor ada Mbak Upi. Upi sudah hadir kan? Oke. Selanjutnya ini dia dari podcast RJL 5, memiliki podcast RJL 5 plus jadi pemain juga tadi. Tepuk tangan untuk Mas Raditya. Hartono. Silakan mulai beri dulu. Halo Hartono. Iya, Hartono. Namanya Hartono. Dan Pak ini dia kami undang kembali Bapak Chan Parves Servia. Silakan Bapak Parves. Kita udah gak sabar memberikan komentar banyak dari teman-teman yang nonton Pak kepada pelakor kita. Baik, pemain cerita asli apakah sudah hadir bersama dengan kita? Novita Indriani. Novita apakah sudah hadir? Belum ya, nanti akan bergabung bersama kita. Dan ini dia sutradara Mas Bobby Prasetyo. Baik, yang membawa kita terbawa emosi ya selalu menonton treatment dari Mas Bobby yang luar biasa. Dan selanjutnya kita undang ini dia jajaran cast dari film Sihir Pelakor, Neona Ayu. Tim Neona mana? Tim Neona tadi. Selanjutnya ini dia Marcella Zalianti. Selanjutnya ada Fatir Muhtar. Iya. Coba boleh disapa bapak yang ini? Sabar. Karena biasanya bapak nggak sendiri karena ada Asmara Abigail. Ini ya Asmara Abigail. Selanjutnya ada Jared Ali. Yeay, Jared Ali silakan. Selanjutnya kita undang Hana Malasan. Baik, saya kita undang juga nih tetangga-tetangganya. Yes, ini dia ada Mas Indra Biro. Yes. Selanjutnya ada Mbak Sofia Yulina. Selanjutnya juga undang bergabung bersama kita ini dia Ustadz kita, Ustadz Alfi Alfandi. Boleh di depan dulu, silakan. Selanjutnya untuk bergabung bersama kita ada Ara Acisili. Selanjutnya kita undang juga ada Sania Leonardo dan juga Nisi Maynard. Dan program spesial tadi di Sihir Pelakor kita undang bergabung bersama kita Zara Adisti. Iya, Zara boleh di sebelah sang ibu. Oh, ini perasaan pertama ibu dan Zara bersama loh, tepuk tangan dong. Zara di sini boleh. Oke, baik. Teman-teman boleh lebih merapat lagi. Ini dia jajaran cast dan filmmaker dari film Sihir Pelakor. Boleh merapat kita foto dulu sebelum ngobrol. Kita lihat sebelah kiri dulu. Boleh lebih merapat. Sebelah kiri, lihat sebelah kiri. Bakar. Sabar. Ada udah mau buka sepatu di sini. Iya, pertanyaan berikutnya ada korban pelakor apa begini? Ya, jangan sampai. Terus kita mau ngasih hadiah tadi Pak, voucher ke salon Rini, nggak ada yang mau Pak. Mau nggak hadiahnya? Kalau ini berarti membuktikan penampilan dari jajaran cast luar biasa, tepuk tangan dong. Sebegitu happy-nya. Bapak Parves, boleh Pak
beberapa waktu lalu ketemu pada saat trailer, dan tadi sebelum nonton kita udah bilang bahwa ini luar biasa yang diperankan oleh jajaran yang sekarang berdasarkan dari kisah nyata juga, dan ternyata sebegitu kena dan nyampe ya Pak. Dari Star Vision sendiri menampilkan si pelakor kali ini dengan treatment yang luar biasa. Apa yang mau disampaikan sore Pak untuk teman-teman penonton? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi saya udah ikutan ngintip nonton, jadi memang seru banget ya, kayak lagi nonton bola. Tapi bedanya kan yang nonton bola itu biasanya kan yang lebih dominan bapak-bapak ya, cowok-cowok ya. Tapi ini cowok-cowok dan ibu-ibu, kayaknya ibu-ibu yang loncatnya lebih kenceng. Ya memang luar biasa. Tapi lepas dari itu semua, ya mungkin film ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran juga. Kita tahu mau perselingkuhan ada, pelakor itu ada, dan dengan nonton film ini kita bisa membentengi diri kita juga bisa lebih sensitif, tahunya lebih cepat, jangan nunggu 1,5 tahun, ya, walaupun ini emang dahsyat, gitu. Tapi pengorbanannya juga susah loh, ya kan? Waduh, sampai samperin ular segala macam gitu. Tapi ya mudah-mudahan yang kita ambil pelajaran di sini adalah perjuangan seorang ibu, seorang anak perempuan untuk mempertahankan keluarganya, dan pada akhirnya tentunya di sini nggak ada ya kita. Belum hadir Pak. Ya. Menurut saya apa pengalaman yang dialami oleh kita adalah pengalaman yang luar biasa. Waktu kami nonton podcastnya di RGL, ya. Iya, ini Pak. Kalau orang ini Pak Lurah soalnya Pak. Langsung saya merasakan keprihatinannya, dan menurut saya ini memang cerita yang sangat penting yang harus diketahui, dan juga kita juga akhirnya menyadari bahwa ada mantan istri, Jumiati ya, maaf ya, jadi mantan istri, tapi kita ternyata tidak akan pernah menjadi mantan anak, dan bagi kita tetap Edi, bapaknya, tetap adalah bapaknya. Mungkin sebagai penutup kalau boleh ya, kayaknya saya dari tadi penasaran dan ingin merealisasikan keinginan semua penonton yang ada di sini. Boleh Pak, silakan. Kita kan biasa kalau ada pertandingan tinju kan suka ada tuh Iya. berhadapan. Betul. Kayak mau tonjok-tonjokan. Ini kebetulan kita di tengah. Oke. Ada dua, ada Rini di tengah, ada dua kita. Betul. Coba berdiri ya. Face off gitu ya Pak. Coba berdiri dong. Asmara Abigail boleh berdiri. Iya, didukung oleh Vita, dua-duanya Vita remaja dan dewasa. Ayo. Pose boleh. Iya. Ini nggak bisa apa-apa lagi. Seperti boleh kembali yang keturunan media nih, silakan nih. Oke, terima kasih. Ya, tapi apapun yang kalian udah lihat di sini hari ini, tolong jangan spoiler. Ya. Pengalaman menontonnya yang menurut saya adalah luar biasa. Jadi mohon juga kalian sampaikan saja kalau film ini wajar atau pantas untuk kalian rekomendasikan untuk ditonton. Tapi jangan terlalu banyak kasih bocoran-bocoran ceritanya, ya. Apalagi bocoran gambar yang merekam di layar. Tolonglah kita saling bisa menjaga itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwas. Kita ke Pak Mitu. Pak Mitu ini kan dari podcast RJ5 yang sudah 4 juta lebih, 4,8 juta kali ditonton, bahkan luar biasa loh. Pak Mitu ini bagaimana proses developmentnya sehingga ada penambahan value lagi dibanding sebelumnya menonton podcastnya gitu kan. Sebelumnya banyak juga nih, nanti penonton podcastnya pun akan datang lagi untuk menonton filmnya. Proses kreatifnya gimana tuh Pak Mitu? Oke, tentunya kita menemukan podcastnya dulu ya. Udah gitu kita minta Mbak Upi untuk menonton, terus ternyata Mbak Upi juga sangat tertarik banget dengan ceritanya. Menurut Mbak Upi ini bukan hanya horor yang dar-dar aja, tapi punya cerita dan value yang sangat besar. Dan menurut kita di film ini tuh bukan hanya cerita yang hanya di podcast saja, tapi kita memberikan yang lebih dari itu gitu. Jadi orang yang nonton podcastnya bisa mendapatkan yang lebih juga di film ini, tapi setelah nonton filmnya juga bisa balik lagi nonton podcastnya, dan mereka akhirnya
saling memberikan value yang besar gitu. Yes, jadi penonton podcastnya pun walaupun udah nonton tetap akan mendapatkan value tambahan saat nonton filmnya ya. Betul. Yes. Dan saya yakin bahwa film itu punya value yang dimana kalau kita datang bersama keluarga atau pasangan, selama menonton tuh kita bisa merasakan kita harus memberikan kasih sayang lebih banyak lagi ke pasangan kita, dan kita bisa membentengi lagi lah. Jadi kita tidak seperti yang ada di film gitu. Ya, terima kasih Pak Amitu. Selanjutnya ke sutradara kita, Mas Bobi Prasetyo. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bobi dong. Mas, ini gimana ritmenya ngobrol secara kreatif ke cast, ke jajaran produser untuk membuat sabar ke teman-teman penonton, tapi sebegitu kena secara emosinya. Mas Bobi, ritmenya seperti apa sih? Boleh dibocorin ke teman-teman media? Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Tadi saya ngintip-ngintip juga waktu teman-teman lagi nonton. Begitu ramenya, begitu reaktif terhadap filmnya, sangat membuat saya senang. Karena sejujurnya setiap kali gala premier yang paling membuat saya deg-degan adalah press screening. Entah kenapa ya. Mungkin juga karena pertama kali untuk memperlihatkan ke penonton gitu. Film ini buat saya juga spesial karena selain mungkin sebagai sebuah entertainment, menurut saya ini juga penting karena buat saya ini mempertunjukkan sebuah kekuatan seorang anak untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya gitu ya, dari mulai keluarganya dan juga memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti dia dari mulai muda bahkan sampai dewasa gitu. Itu long proses sampai juga memaafkan dirinya sendiri. Jadi waktu pertama kali saya ditelan juga saya langsung senang banget sama ceritanya. Dan tentu juga spesial karena ini kisah nyata ya, jadi saya banyak tanya sama Mbak Vita yang asli. Kalau treatment, rasa-rasanya mungkin yang paling spesial di film ini mungkin treatment directing ya, kayak teman-teman aktor karena lagi-lagi karena film based on true story, ada orang-orang yang aslinya gitu. Jadi lumayan panjang kita melakukan rehearsal, reading, latihan sama teman-teman, diskusi banyak. Teman-teman aktor juga memberikan banyak ide. Ini terima kasih banyak ide juga. Kita kerja kerasnya, ini film pertama horor kita ya. Ini orang keren. Terus mungkin treatment yang paling spesial buat saya treatment directing ya, ngobrol dengan aktris mungkin nggak gampang juga buat Hana sama Vita memainkan satu peran yang sama gitu. Mas Fatil juga yang memainkan tiga tahapan ya, dari bapak baik sampai bapak jahat sampai bapak yang penuh penyesalan gitu. Mungkin saya juga terima kasih buat semua rekan aktor atas kerja kerasnya, Marcella juga, Jared dan teman-teman semua. Ya, rasanya kalau treatment mungkin yang paling spesial yang selalu saya ingat itu sih. Yes, Mas Bobi, terima kasih Mas Bobi. Nanti kita kembali lagi dengan teman-teman media. Kita ke Fajar Aditya dari podcast RGL 5 yang dipercaya menjadi aktor juga di sini oleh Star Vision. Tapi kita pengen tahu dulu, kamu gimana sih Mas Fajar ngelihat potensi yang dimiliki oleh cerita yang sebenarnya niatnya kan memang pengen sharing aja di podcast, tapi diangkat jadi sebuah film dan jadi mendapatkan medium yang lebih luas lagi. Gimana sih pandangannya, silakan? Ya, terima kasih Mas Bias. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Memang dari awal kita itu bukan yang kisah rekayasa gitu ya, ini memang kisah nyata. Dan pas saya dengar kisahnya Vita juga kayak agak sempet diem gitu ya. Ini benar-benar terjadi gitu. Dan dari awal kita mau angkat di podcast itu untuk menjelaskan juga gitu bahwa dampak perselingkuhan gitu dan pelakor itu sangat nyata untuk seorang anak gitu ya, apalagi ini kan anak wanita yang harusnya kekasih pertamanya itu ayahnya gitu, justru dia dihancurkan oleh kekasih pertamanya itu gitu. Jadi harapannya gak hanya menjadi film horor yang menghibur gitu, tapi juga ada nilai-nilai pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini gitu sih. Iya, tadi ada keseruan beraktingnya juga, gimana tuh? Mulai ceritakan dong. Iya, ini makasih banget buat Pak Parwes, Mas Bobi yang benar-benar dibimbing dari awal gitu. Jadi saya kalau acting itu latihannya di kaca aja ngomong sendiri, biasa malam-malam gitu. Terus kadang video call sama temen, udah oke belum bro gitu. Jadi
Persiapannya kayak gitu sih. Iya, gimana tadi teman-teman media Pak Hartono? Mantap. Terima kasih Pak Raja. Yes, kita ke jajaran cast sekarang. Yang pertama kita akan ke Neola. Hai, debut horor pertama kamu, tapi sudah menampilkan yang luar biasa ke tengah-tengah penonton melalui Sihir Pelakor. Ini ibadah mendapatkan debut untuk horor pertama kamu. Nge-build karakter kita yang dimana ini berdasarkan kisah nyata. Neola, silakan. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan hai semuanya. Selamat sore, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke preskon dan gala premier film Sihir Pelakor hari ini. Jadi perasaan aku pertama kali dapat tawaran ini pastinya aku shock karena aku belum pernah main film horor sebelumnya. Terus juga pas aku dikasih tahu video podcastnya, terus aku dikasih tahu sinopsisnya, aku tertarik banget sama ceritanya. Tapi juga aku sempat agak ragu dikit karena ini film horor pertama, tapi juga tantangannya buat aku tuh berat banget. Apalagi aku harus memerankan seseorang yang maksudnya ini tuh cerita asli gitu. Jadi itu juga berat banget buat aku, tapi alhamdulillah setelah kita workshop berapa kali terus reading, aku bisa memainkannya. Jadi ya gitu sih paling. Tadi kan ada adegan yang cukup intens di trailer, kita lihat intens, tapi pas kita nonton full ada lagi yang intens yang teman-teman sampai tepuk tangan di sini. Yang mana tuh? Nah, Iya. Aku juga jujur kebawa emosi sih. Kebawa emosi sih pas puas banget gitu kan. Iya, karena keasmarannya juga benar-benar mancing banget dari kayak sebelum kita take tuh udah benar-benar kayak anak mama gitu. Terus juga aku mungkin karena kebawa emosi kali ya setelah berhari-hari syuting sama Tante Marcella. Terus kayak Tante Marcella digituin aku jadi kayak gitu. Ikutan kesel kok sama Rini-nya. Tapi kita nggak boleh terlalu sadis ya, karena kan maksudnya aku kan masih umur SMP masih SMP lah ya. Jadi ya tapi cukup puas sih. Tangan untuk sebelum kita lanjut ke jajaran cast, sekarang sudah hadir dan bergabung bersama dengan kita. Ini dia pemilik cerita yang mengalami kisah nyata yang langsung, ada Mbak Novita Indriani. Novita, silakan bergabung bersama dengan kita. Baik, nanti kita akan ke Novita, kita akan tanya juga gimana pengalamannya setelah menonton film ini, dan tadi teman-teman di sini udah menonton. Tapi kita lanjut ke jajaran cast dulu ya Novita. Kita ke Mbak Marcella Julianti sebagai seorang ibu, tepuk tangan dulu dong, ibu yang sangat luar biasa. Kita pengen tahu gimana proses menolong karakternya, berbeda barengan sama Neona dan juga Janet di sini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan menonton. Saya juga terima kasih untuk Pak Paris. Sudah lama ya Pak? Ya, saya jujur sudah lama sekali tidak menerima dan mengambil lagi tawaran film horor gitu. Tapi kali ini ketika saya Zoom meeting ya, Mas Bobi, terus pertama kali dijelaskan bahwa cerita ini based on true story. Terus aku dikirimkan juga melihat cerita YouTube-nya, terus juga aku juga membaca skripnya. Aku melihat ini bukan horor yang biasa, horor ini adalah cerita yang penting gitu, karena tidak hanya ini bukan horor yang secara umum hanya menakut-nakuti, tetapi horor yang yang terjadi di dalam hidup personal keluarga ini tuh jadi horor banget. Jadi bukan horor setan aja, memang yang dialami tuh teror itu jadi horor sekali ya gitu. Dan ini perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang anak bagaimana mempertahankan sebuah keluarga dengan teror sihir yang memang ini kan cerita khas, dibungkus dengan mistis khas Indonesia, bagian daripada sosial budaya kita gitu yang bisa terjadi sama siapa saja gitu. Jadi buat aku cerita ini penting, cerita ini bagus, kompleksitas karakternya juga untuk maininnya setiap karakter di sini punya dimensi yang dalam, punya dimensi yang luar biasa. Jadi buat aku ada challenge khusus gitu. Dan benar ketika kita juga bermain di film ini banyak dominan gitu ya, values drama gitu di dalam film ini. Yang maininnya juga kita seru, dan kita juga sempat saya, Vita,
sebuah keluarga ini juga kita bonding karakter dulu ya, kita proses reading, terus kita juga sempat pergi nonton bersama dan segala macam untuk supaya bisa kedekatan itu jadi believable gitu kan, karena kan kebetulan ini semuanya aku baru main pertama kali dengan Fatir gitu, dengan Miona, dengan teman-teman semua yang ada di sini, kecuali ini malah kita nggak ketemu satu frame sebelum jadi anak aku ya, kira-kira itu sih. Tapi ya Jumiati PS Rini gimana ya? Terima kasih. Soalnya di press kali ini masih banyak yang menyimpan dendam. Terima kasih Bang Marcel. Kita ke Jarad Ali. Jarad Ali boleh ceritakan dong, gimana keseruan syuting bersama dengan kakak-kakak aktor-aktor yang lain di sini, Jarad? Kalau dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya syuting film Siap Pelakor ini seru ya, apalagi banyak gitu pemain-pemainnya yang seru ngobrolnya. Kan tadi ada kamu acting ketakutan tuh, acting ketakutannya itu berasa banget ke kita. Nah itu gimana tuh treatment untuk acting ketakutan itu, Jarad? Jadi kan si Bu ini dia itu sebenarnya takut gitu, takut mati lah. dia juga takut keluarganya jadi ini kan Jadi korban gitu ya? Iya. Dan tapi dia itu sebenarnya masih pengen keluarganya balik gitu ke seperti biasanya. Ya, dan dia ini juga dia suka main bola. Iya, papanya ngajarin dulu dia bola. Awal itu dia itu gak tahu kalau papanya itu ya Apalagi gitu sih ya, jadi gak ada main bola lagi ya. Iya. dia cuma kira papanya kerja doang, makanya dia gak nyadar gak ada sesuatu yang aneh gitu. Yes. Tapi dia baru nyadar setelah kayak beberapa tahun. Iya, tapi seru ya syuting sama kakak-kakak yang ada di sini, Jarad. Seru. Yes, Jarad Ali. Terima kasih. Sabar teman-teman, kalau bentar lagi kita ke papahnya dulu. Kita ke papahnya dulu, kita minta penjelasan dari papa. Papanya juga ngapain juga nyambung sini. Papanya sunat. Waduh, mereka sosok ini dengan sangat luar biasa. Gimana mendeliver itu sehingga keterima teman-teman penontonnya tuh kena banget gitu. Gimana sih sudut pandang Bang Fatir ke sosok ini silakan. Ya, seperti yang saya barusan bilang, saya udah disudutkan sana sini. Apapun semua yang salah laki, semua salah suami, ya kan? Tapi kalau kita balik lagi mundur ceritanya, menurut cerita aslinya dari kita, Edi Sibuan adalah orang yang baik, bapak yang baik, bapak tetangga yang baik, betul Pak? Baik dari mana? Ini dari yang udah itu bapak yang baik. Terus kenapa saya nggak mau disudutkan Bang? Ya, karena Jumiati kan sibuk, orang sibuk. Ya. Jadi saya enak-enak Balik aja teman-teman, balik. Ada satu yang mesti kita kasih tahu sama kalian, tahu ya. Sesibuk-sibuknya pasangan kita, secuek-cueknya pasangan kita nomor satu adalah keluarga. Jadi jangan terlalu lupakan itu. Itu kan udah kenal gendang. Lu nggak tahu kekuatannya sih ini. Semuanya sama suami. Coba kita tanya ke penonton semua yang di sini. Jadi bapak ini salah apa enggak? Salah. Kita tanya ke yang cowok dulu ya, yang cowok. Bentar sama. Yang cowok, bapaknya salah apa enggak? Salah. Yang cewek, bapaknya salah apa enggak? Gimana Bang Fatir? Gue udah jawab kan salah kan lah. Luar biasa.
pengalaman yang menarik berarti ya, setelah sebelumnya pada saat trailer dia bilang ini Betul. bukan keputusan yang mudah Betul. untuk kembali ke Apalagi kalau- layar lebar kan. Apalagi kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak terlalu salah. Ya, anyway, saya jujur senang banget ada di sini. Bapak Royce, terima kasih udah ngasih kesempatan buat saya, buat teman-teman pemain semua udah membuka diri ya untuk menerima saya untuk sebagai lawan main, luar biasa. Jadi saya bisa enjoy mainkannya sebagai Eddie, dan tentunya saya turut prihatin untuk apa yang Kak Vita alami, dan saya senang bisa memerankan ini. Karena ini film horor yang ketika saya menerima tawaran itu ini agak beda ya. Yang saya tahu horor ya full aja menakutkan gitu. Tapi kalau ini kayak ada pesan-pesan khusus gitu. Iya. Itulah yang pertama saya memutuskan untuk menerima judul ini. Selain sudah lama juga nggak film layar lebar, kangen sama keluarga lama. Yes. Ya. Terima kasih semua, sekian. Siap, tepuk tangan dong. Terima kasih. Udah gantian nih. Iya, pelakor dong. Iya, siap. Ini dia Asmara Abigail. Asmara Abigail, kita pengen tahu dulu dari kamu gimana setelah melihat reaksi penonton yang sekena ini dengan karakter yang kamu bawakan. Itu dulu. Tapi tahu kan ini pekerjaan saya. Bukan asli. Pengen ngingetin aja sih sebenarnya. Bukan saya. Pulang lewat mana katanya? Gimana kamu melihat reaksinya sebegininya gitu sampai ke penontonnya? Aku kayak minta tolong Star Vision tolong. Berarti tentang yang bisa kamu lakukan di sini ini berhasil nih, gimana sih saat mendalami karakter ini? Asmara Abigail, silakan. Sebenarnya udah obrolin ini di Rotterdam sama Papa Royce waktu itu lagi screening Hidup Mati. Terus akhirnya ketemu Pak Bobi, terus habis itu ketemu Nyona, ketemu Mbak Vita, udah sungkem sama Mbak Vita, udah ngobrol, udah sungkem sama Ibu Jumiati. Jujur mungkin kalau di film-film ada beberapa karakter di film Star Vision juga kayak di Hidup Mati atau di Uni itu kan mungkin menggambarkan perempuan-perempuan yang dianggap tidak baik ya di masyarakat. Tapi memang belum pernah memerankan peran pelakor. Jadi ini baru pertama kali dan deg-degan juga, takut juga sebenarnya, takut diserang. Tapi mengingatkan lagi nih pekerjaan saya sebagai aktor. Dan dari pertama kali kita ngobrol, reading, aku tuh pingin ngulik karakter ini dan pingin tahu sudut pandang pelakor, kenapa mereka mau jadi pelakor gitu, apa yang bikin mereka jadi pelakor, karena buat aku tuh tanda tanya gitu. Jadi inilah hasil mungkin research dari teman-teman aku juga yang mengalami sebagai menjadi korban ya, sebagai anak gitu. Ada beberapa teman aku yang aku tanya, benar-benar sama-sama tahu juga karena teman dekat, jadi udah lama dengerin ceritanya gitu. Terus dari situ juga ngobrol sama Mas Bobi, gimana kalau kita bikin kayak gini, dan hasilnya adalah yang teman-teman lihat gitu. Apa pelajaran terbesar dari seorang Asmara saat memerankan karakter ini di sini? Sebenarnya aku tuh pengen bikin, kan sebenarnya film pelakor udah ada beberapa Iya, ya. iya. Jadi kayak gimana caranya bikin pelakor yang berbeda, sudut pandangnya juga berbeda. Makanya dari sini kita juga lihat kan, Sirini sampai udah pindah ke kampung dia tetap ikut gitu. Jadi motivasinya sebenarnya apakah dia benar-benar cinta atau apa gitu, buat aku tuh penelusuran sampai ya kita benar-benar selesai syuting, dan banyak banget ide-ide yang baru ditemukan on set gitu. Jadi banyak elemen of surprise yang tadinya juga nggak direncanakan mau bikin seperti itu, tapi baru ketemu pas lagi ya when the camera action, tiba-tiba ada kayak the magic happens Yes. gitu. Tepuk tangan dong untuk Asmara Abigail. Kamu
dong, kayak naik kelas gitu. Ini apa sebelumnya, kenapa sih Mbak? Gini saya kasih kesempatan ya, saya apa, mau ngomong apa ke Aswara Abigail? Enggak, mimik mukanya itu lah nyebelin Berhasil ya. Bagus itu. Acting loh itu, ini keren banget ya. Bagus banget. Kamu kebawa emosi yang luar biasa. Bagaimana Bu? Bagian mana yang paling nyebelin katanya? Kelenjehan, laknor Kawan-kawan, kanting satu semua mau ngobrol nih. Kita sama Rini dah satu-satunya. Kita kayak harus bikin Bapak Ros sama Rini, Bapak Ros. Belajar dari ini. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu ke yang lain. Jadi kita dewasa, gimana boleh ceritakan dong, masuk sebagai kita dewasa dengan tahu bahwa ini based on true story gitu, ada karakter asli juga di sini, silakan Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan nonton hari ini. Terima kasih juga buat Pak Parwes, ini proyek pertamaku dengan Star Vision. Senang sekali bisa akhirnya bekerja bersama. Dan Mas Bobi juga, aku ingin sekali sejak dulu kerja bersama Mas Bobi, akhirnya ada kesempatan di sini. Dan mau ucapin makasih dulu juga buat Mbak Vita yang memberikan kesempatan untuk kami semua untuk menceritakan kisahnya. Sebenarnya waktu ditawarin awal ceritanya, sebenarnya aku nggak pengen lagi mau rehat sejenak dari horor. Bukan karena horor atau apa, tapi karena memang memainkan horor itu nggak mudah buat aku, karena melelahkan dan kayaknya nggak bisa terus-terusan gitu, karena emosi yang digunakan besar sekali, terus emang after effect itu lumayan lama biasanya kalau di aku. Tapi yang ini berbeda karena memang ditawarkan bagian dramanya, dan ketika melihat dramanya seperti apa, kisah anak perempuan dengan bapaknya, dan itu tuh kayaknya cerita yang sangat penting untuk diceritakan juga gitu. Seperti yang tadi Pak Parwas ceritain, dalam suatu perselingkuhan itu yang menjadi korban itu bukan hanya istrinya saja, tetapi juga keluarganya gitu, anaknya, dan itu sepertinya pesan penting yang harus bisa ke-deliver. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk aku ketika ditawarkan, sehingga akhirnya aku memilih untuk mengambil proyek ini. Itu dia, untuk Hana. Terima kasih Hana. Kita ke Mas Indra Birowo sebagai tetangga yang menyadarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, gimana Mas Indra? Ini menjadi tokoh kunci. Kalau nggak ada Mas Indra Birowo, karakternya Nggak ketemu dia ya? Iya, nggak ketemu Ustadz, nggak sadar kan waktunya percaya di sini gimana Mas Indra? Waktu pertama kali terima kasih Pak Parwes, Pak Vision, Pak itu juga. Senang banget ya gabung di sini, Pak Mas Bobi juga, karena ini saya sangat tertarik karena saya suka nonton podcastnya Fajar dan seru-seru itu. Nah, yang ini kebetulan juga udah lihat, jadi senang banget, tertarik juga. Dan saya bermain sama teman-teman udah lama juga, sama Marcella segala macam. Jadi di film ini berasa kayak ketemu keluarga lagi ya. Dan teman-teman aktornya juga secara acting dramanya dapat banget. Saya juga di sini nggak komedi dan cukup serius. Itu jadi bisa memerankan satu peran yang juga berbeda dari film saya sebelumnya. Sebelumnya juga saya agak sedikit dendam sama Rini ya. Apa nggak saya yang digoda gitu? Kenapa keluarga saya? Keluarga saya takut. Padahal tetangga doang. Iya. Suka lihat dia lewat loh. Hati-hati nih, Istri juga sering kesalon ya. Saya parkir dicuekin. Pernah saya casting waktu itu jadi pelakor kan. Gak bisa saya. Saya kira saya jadi Pak Budi. Alhamdulillah saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bang Alfi, Pak Ustadz, kita pengen tahu gimana mulai di sini. Karena ini kan luar biasa ada Sabdo Padito di sini. Berarti kan ada juga yang islami di observasi gitu dari secara ilmuannya seperti apa sih? Bang Alfi, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Masih emosi? Masih. Sabar. Masih kamu Pak Ustadz? Iya. Datang bu balakan jangan marah ntar ke surga. Makasih Bapak Parwes. Oleh itu, Wajar, Mas Bobi, buat teman-teman semuanya makasih banyak. Terkait masalah ilmu, yes, di film tadi Hana sudah mewakili apa yang aku rasakan. Terima kasih Hana. Horor-horor sebelumnya yang banyak kita perankan, kali ini
berbeda. Kenapa? Kan sebelumnya kayak Pak Presiden bilang tadi bahwa korbannya adalah istri. Ini korban adalah anak, dan ini true story. Sudah 4,8 juta ya Jare. Ditonton berulang orang. Artinya di sini beban moral bagi kami untuk menyampaikan apa yang ada, dan ilmu tersebut emang ada. Kemarin waktu kita rilis teaser, kami sudah ucapkan bahwa al-alimul ghaib, dia yang maha mengetahui yang gaib. Jadi hal yang paling horor adalah apabila cerita tersebut ada dalam rumah tangga kita. Sebelum itu terjadi, maka bersiap-siaplah membentengi diri kalian. Jangan sampai kita the next korbannya. Jangan sampai ada pelakor masuk dalam rumah tangga. Kenapa jadi ketawa? Tapi menurut Pak Ustadz nih, Pak Ustadz, gitu. Papanya salah nggak nih? Papanya salah nggak ya? No comment. Itu pertanyaan yang menarik juga, karakter walaupun saya mendapatkan karakter sebagai Ustadz gitu, tapi ini beda lagi ya, Bang Alfi ya? Iya, ini berbeda lagi. Jadi emang agak mikir terus ya, agak mikir terus dia film tuh ini beda dari gimana. Tapi ala kulihal semua bermuara kepada satu hal, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah jauhkan yang buruk-buruk dari kita semua, insya Allah. Terima kasih Bang Alfi. Selanjutnya kita juga punya Ara Azizili. Boleh tepuk tangan dong untuk Ara Azizili di sini. Boleh dong ceritakan ke teman-teman media pengalamannya, sehingga dari kita gempa suara ketawanya ini kita udah takut tuh ya. Silakan. Selamat sore semuanya. Kalau mau bilang terima kasih Pak Marwes, Pak Mitu, Pak Bobi atas kesempatannya. Gimana ya gemas suaranya udah takut. Kalau orang-orang sih bilang suara aku kayak laki banget katanya gitu. Tapi aku sih waktu pertama kali baca skripnya aku udah ngerasa kayak gila ini serem banget gitu. Serem banget ada orang sejahat ini gitu. Dan ternyata ini kisah nyata. Aku waktu itu baca skripnya aja udah pengalaman, aku baca skripnya gak bisa cuma sehari. Kayak aku harus cukup berhari-hari karena aku kayak capek gitu bacanya. Dan ternyata bisa terdeliver dengan baik jadi ini, dan lihat reaksi penontonnya kayak gini, jadi aku rasa hebat banget sih. Jadi hebat banget Pak Parwes, Pak Bobi, keren. Aku ngerasa gitu sih. Siap, terima kasih Tuhan untuk Ara Azizili. Selanjutnya kita ke Mas Sofi ya, bersama dengan Zara di sini. Ini pertama kali juga Star Vision yang menggabungkan antara ibu dan anak dalam satu film ya Pak. Kakak adik, oh iya kakak adik. Apa? Bandri. Ya, papanya dulu ya gitu. Ini gimana pertama kali akhirnya tampil di depan layar selama ini kan nemenin Zara biasanya untuk press conference Gaya Memet, kali ini hadir langsung di depan layar dan langsung berakting bersama dengan Mas Indra Wirowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama tentu saja saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan berharganya Pak Parwes, Pak Mitu dan keluarga besar Star Vision. Kalau tadi disampaikan selama ini cuma di belakang layar, cuma nganter-nganterin, iya betul. Tapi akhirnya hari ini dapat kesempatan di depan layar, ya alhamdulillah. Ini kesempatan yang mungkin tidak akan saya lewatkan, apalagi ditolak, nggak mungkin dong ya. Yes. Jadi tentu saja ini pengalaman menyenangkan dengan lawan main yang bahkan sudah jam terbangnya luar biasa. Yeah. Apalagi Pak Burhan kan yang kadang-kadang di lokasi itu bukan gatel, ada aja gebrakannya. Sementara kita masih on track, dia udah bikin apa sendiri gitu. Tapi alhamdulillah senang sekali dan tentu saja siap menerima callingan berikutnya. Siap ya pokoknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Ke Zara sekarang, program spesial di sini Zara bersama. Boleh komentar dulu deh gimana lihat ada nemenin Mama dalam premier gitu. Iya, hai semuanya. Alhamdulillah aku ada di sini hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Parwes, Pak Mitu, Mas Bobi untuk kesempatan yang juga untuk aku ada secuil di film ini, jadi bagian dari siar pelakor ini. Aku memang biasanya ditemenin sama mama aku, tapi kita gantian nemeninnya sekarang. Yes. Aku pun sebenarnya ini bukan acting pertama mama, cuman di layar lebar ini pertama dan aku sangat bangga. Semoga bisa satu film terus ya
Ada lagi maksudnya. Amin. Terima kasih Sarah. Kita Dia tahu gak waktu itu salon jari ini? nah itu salon jari. Nah, saya nggak tahu tuh Pak. Aduh, alamat nih. Terima kasih Sarah penjelasannya. Itu juga ke teman-teman dari tukang salonnya yang kita kira dia menjadi ini dia mautnya gitu ya. Atasannya dan juga Nisi. Nah, itu apa yang tahu gimana sih kalian yang jadi kunci juga loh di sini tahu karena ada satu hal yang nggak beres di salon. Dari saya dulu silakan. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih sekali lagi Pak Parwes, Pak Mito, dan Mas Bobi. Makasih kesempatannya, seru banget. Kebetulan saya juga punya salon, jadi ini sebenarnya kerja hari-hari. Gitu. Iya, jadi emang punya salon ternyata jadi karyawan salon juga. Nah, ternyata menyenangkan begitu. Tapi emang selama syuting sih kita seru banget, kita having fun bareng sama syuting. Aku juga dapat banyak pelajaran dari kakak-kakak pemain semuanya karena jam terbangnya luar biasa, senior semua, hebat-hebat semua. Terima kasih pengalamannya, Star Vision, thank you. Terima kasih saya. Kalau Nisi gimana Nisi? Halo, aku Mautnya. udah maut, dompet orang dipakai. Astagfirullahaladzim. Itu dia, kita menggunakan screen time secukupnya dan sebisanya ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Star Vision dan Mas Bobi. Aku bersyukur banget bisa bermain dengan sosok yang keren-keren banget, dan ini baru segelintir aku bermain film, tapi aku dipercayakan bermain bersama. Aku bersyukur sekali dan semoga film ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi pesan yang bisa disampaikan kepada orang-orang, dan ya hati-hati dengan pelakor. Terima kasih. Kita juga Mbak Vita yang sudah hadir juga di sini bersama dengan kita. Mbak Vita, kita lihat sendiri gimana reaksi dari teman-teman penonton tadi terhadap film Fear Pelakor. Dari Mbak Vita sendiri ada lagi siapa yang ingin disampaikan? Yang saya udah banyak yang disampaikan sudah di podcast, tapi ini beda. Ini penonton film yang setelah melihat secara visualnya seperti apa. Silakan Mbak Vita. Selamat sore semuanya. Terima kasih, aduh maaf Pak Parwes, Mas Fajar, padat banget hari ini akunya. Udah pernah nonton ya katanya ya? Gimana ya Kak? Apalagi yang disampaikan Kak? Ini kan udah pernah nonton akhirnya, pada saat trailer kan baru trailernya doang tuh kan. Ini setelah nonton ternyata mereka sekesal itu sama berapa. Kalau dari kamu ada pesan lagi nggak Vita? Melihat reaksi yang sangat luar biasa hari ini. Lebih ke belajar ikhlas dan menerima sih ya Kak ya. Karena mau kita sebenci apapun sama pelakor, kalau memang itu sudah keputusan Papa lebih memilih pelakor, kita mau berusaha seperti apapun ya nggak akan bisa gitu. Makanya iya Papa maaf ya Pak, disudutin lagi deh. Aku ada di sudah ada di titik pasrah ikhlas yang tadinya kita bekerja keras untuk membuat keluarga utuh kembali, ternyata tidak bisa. Ya sudah, kita lebih ke pasrah sama Allah, ikhlas, biar Allah yang balas kita. Iya, luar biasa tepuk tangan dong. Kita banyak belajar tentang keikhlasan di film ini ya, Mbak Vita ya. Siap, terima kasih. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan dibantu oleh publisis. Ya, akan dibantu oleh teman-teman publisis ya. Boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Ya, disampaikan oleh Mas Bagas dari publisis. Siapa dulu Mas Bagas? Yang baju hitam dulu ya. Oke, silakan boleh berdiri, nama, media, dan pertanyaannya. Tadi ini dari sisi yang dikirim sendiri sama korbannya kan seagama ya. Nah itu ibu sama makhluk-makhluk itunya sendiri itu berdasarkan agama yang kirim itu atau berdasarkan kearifan lokal? Maksudnya settingnya itu dari ya kearifan lokal atau sesuai dengan itu. Terus yang kedua itu sebenarnya bisa nggak lintas agama untuk kirim terus? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan boleh dijawab apa untuk terkait sensor. Ya, terima kasih. Rating film ini
sebetulnya kami berharap untuk remaja, karena menurut saya pengalaman yang dialami oleh kita itu ketika dia SMP, dan toh pada akhirnya film ini mengajarkan tidak ada istilahnya mantan bapak, dan bagi papa pun tidak ada istilahnya mantan anak. Kemudian apabila bicara tentang ritual, menurut saya ritual itu udah bukan lagi menggunakan unsur agama lagi biasanya. Dan apa yang dilakukan sebetulnya adalah mungkin Pak Ustadz Ahmad bisa membantu. Tapi seingat saya bahwa sihir adalah sesuatu, apalagi sihir dengan tujuan buruk, tentunya adalah sesuatu yang haram itu dilakukan. Jadi saya rasa di sini bukan lagi bicara tentang lintas agama. Di agama manapun sesuatu yang buruk sifatnya tidak boleh atau haram. Ya, terima kasih Pak Parwes jawabannya. Bang Alfi mau menambahkan, silakan. Iblisnya itu expirednya gimana? Ya. Iblisnya berdasarkan kearifan lokal atau berdasarkan agama? Oh, kearifan lokal. Oke, siap. Terima kasih. Bang Alfi, silakan boleh menambahkan. Jadi kalau untuk masalah jin ya, jelas di semua agama dan di mana saja ada jin. Ya. Kalau setan adalah sifat, tapi jin adalah bentuk makhluk. Ini adalah sebuah gambaran, ya segelintir gambaran saja bahwa jin itu ada. Jadi yang namanya jin udah kita nggak bisa bicara masalah agama lagi, karena jin kufar, jin yang non muslim, jin muslim itu ada. Nah, untuk menghambat itu, untuk menghadapi itu, membawa dengan keyakinan kita. Jadi apapun alasannya untuk masalah urusan jin, menangkalnya bagaimana, minta zat yang maha segala yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Yes. Terima kasih Bang Alfi dan juga Pak Parwes jawabannya. Selanjutnya silakan boleh dibantu oleh teman-teman Kompresis. Iya. Bentar ya, ini dulu. Oke. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rijal Siregar dari Monitor Indonesia sekarang. Film ini kalau saya lihat cukup luar biasa. Itu tidak bisa dipungkiri. Acting karakternya kuat. Sebuah film kalau karakternya nggak kuat, apa yang ditonton? Kalau yang ditonton cuma hantu-hantu, kurang menarik. Tapi yang paling penting di sini adalah film ini sangat mendidik, memberikan inspirasi supaya kita waspada. Tapi timbul pertanyaan saya, apa sih yang membuat Abang Hasibuan itu tergila-gila sama pelakon? Ini tidak tergambar. Ya, apa? Karena tidak mungkin semua dalam satu film itu bisa diwujudkan kecuali miniseri. Ya, kecuali miniseri. Tapi itu dan juga satu lagi pertanyaan saya muncul, kenapa tidak digambarkan secara, aku tidak melihat itu barangkali transisi antara 1,5 tahun itu. Tapi sih ya nggak mungkin diteruskan juga, yang lain film. Itu tadi banyak hal-hal yang harus dicapai. Ya. Misalnya ketakutan, rasa horor itu cukup luar biasa. Pokoknya Mbak Jung mainnya bagus. Sebagai pemain pernah memain film horor juga dan pernah meliput 50 tahun yang lalu film horor atau 40 tahun yang lalu, Mbak Jung luar biasa. Saya sudah melihat bagaimana Susana berakting langsung. Mungkin Pak Parwes tahu itu. Bagaimana beberapa film Pak Parwes masih di Bandung, saya juga ikut meliput. Tapi udah lama saya nggak meliput. Memang film ini saya kalau tidak film ini sudah menyerupai film Turki yang horor. Kalau Anda pernah film Turki. Kemudian Thailand juga salah. Ini udah pertanyaan. Iya, yang kita akan jawab langsung. Ya, ini pertanyaan. Siap. Terima kasih. Ya.
pertanyaan saya tadi kan cuma 2 tuh. Iya, betul. Itu dia akan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan berikan kesempatan buat yang lainnya. Silakan boleh dijawab, Pak. Ya, sebetulnya pertanyaan yang mana? Iya, Pak Edi. Pak Edi. Jadi sebetulnya dua-duanya ada jawabannya. Sebetulnya transisi waktu 1,5 tahun itu kita berikan dengan pergantian langit dengan matahari kan. Karena kalau pakai kalender juga artinya spoiler, karena tujuannya ini adalah sebuah misteri. Kalau Bapak Edi tertarik kepada pelakor, ini di sini masih tanda tanya. Bisa saja pelakornya yang tertarik sama Pak Edi. Ya kan? Makanya dia berusaha untuk membuat dirinya nampak seperti Juniati. Itu awalnya. Kemudian ya pelan-pelan Pak Edi pun mulai jadi terbawa, sehingga ini kan di filmnya ada 2 ritual. Ritual yang pertama itu adalah ritual sebelum menghilangnya Pak Edi ke Palangkaraya, sebelum diperkoki oleh anak. Dan yang kedua adalah ritual setelah disantroni ke kantornya, dia akhirnya kecewa dan marah, sehingga dia juga melakukan ritual untuk mengambil kekayaan istrinya. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa kita kalau membuat cerita, memang kita udah punya timeline dan ada bagusnya juga supaya bisa nonton lagi di bioskop. Yes. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Mas Bobi mau menambahkan mungkin? Mas Bobi silakan. Sama sih sebenarnya. Ya. Kalau kenapa tidak dijelaskan secara gamblang selama 1,5 tahun, mungkin di film kami menggunakan bahasa visual kali Pak ya, bisa dibilang di time lapse. Bapak mungkin ingat ada beberapa gambar langit yang berulang, matahari yang terbenam berkali-kali. Ya, itu sebagai sebuah bahasa bahwa memang waktu sudah berjalan cukup lama. Siap, terima kasih. Terima kasih lagi teman-teman. Mungkin kita berikan kesempatan lagi di momen ini, tapi karena waktu nanti akan ada kesempatannya di doorstop ya. Terakhir mungkin dari Pak Thomas ada closing statement Pak untuk teman-teman media. Ya, sekali lagi saya ingin mengaturkan terima kasih. Ya, saya senang kalian mengekspresikan perasaan setelah menonton film ini. Tapi inilah yang kalau di istilah kita ini sebagai kreatif di bidang perfilman, the magic of movie. Jadi kalau kalian membenci, bencilah hari ini, bukan sporadik. Bencilah Edi, bukan Pak Muhtar. Ya. Jadi nontonlah film ini dan dapatkan pembelajarannya, karena menurut saya ini adalah sebuah karya yang sekali lagi dikerjakan dengan sangat serius oleh kami, dan saya bersyukur sekali menemukan cast yang luar biasa, sutradara yang istimewa, Mbak Upi, ya, penulis senarionya, Mbak Vita, kisah yang inspiratifnya, RJL yang menjadi partner kami juga. Jadi di sini semua elemennya adalah elemen yang semesta mudahkan untuk kita realisasikan, dan hari ini tentunya adalah perayaannya. Dan nanti 31 Juli kita rayakan lagi di bioskop. Terima kasih. Bapak kita akan beberapa lagi, jadi silakan yang di belakang boleh berdiri, yang di depan boleh tetap duduk namun lebih merapat.